Tuhan dalam Keluaran 17 ayat 14, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Jadi perintah untuk menuliskan kitab itu jelas sekali. Nih, di dalam Keluaran 24 ayat 12, maka hukum perintah yang telah kutuliskan. Jadi Musa langsung menuliskan. Oke, dalam Keluaran, berfirmanlah Tuhan nih, Keluaran pasal 27 nih. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini sebagai berdasarkan, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Jadi kata-kata seperti itu adakah pernah dituliskan? Kalau tidak, berarti ini adalah ide sabit yang tidak pernah diperintahkan. Iya, silakan Pak Ustadz. Sudah Pak Ustadz. Oke teman-teman ya, itu tugas Pak Ustadz itu nih. Tapi kita tidak bahas, kalau lagi istirahat tidak bahas materi teman-teman ya. Ya kalah terus saya teman-teman. Ayolah teman-teman di saya, ayo tolong dong di tapping layarnya, di tap ya, tap jangan di tapping, di tap layarnya. Kok saya kalah terus sih, bagaimana sih? Ayo teman-teman, ayo gaskan dong teman-teman ya, minimal saya menang aja satu Pak kali. Pendeta, dipukul-pukul aja HP-nya gitu. Ya dibanting-banting Pak. Oke kawan-kawan semuanya, saya mau jawab dulu ya, itu tulisan dari mana? Kata Pak Pendeta tadi ya, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menuliskan Al-Quran. Itu kan berdasarkan dengan dalil yang saya bawa dari Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Maka dari itu gimana penjagaannya, metodenya memakai hafalan, dan diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara ditulis Pak Pendeta. Nah makanya dia memerintahkan untuk ditulis. Itu hadis riwayat Muslim. Nah berkenaan dengan Rasulullah pasti dari hadis gitu ya. Nah sudah saya jawab satu hal itu kepada Pak Pendeta. Dan saya cukup salut dengan Pak Pendeta Yeremia ya, dengan beraninya Pak Pendeta mengatakan bahwa tidak ada firman Nabi Musa kepada Yohanes, kepada Paulus, kepada Matius, kepada Lukas. Kalau seperti itu, kenapa Anda yakini tulisan mereka adalah kitab suci? Oh, kata Anda itu mereka langsung lihat sendiri dari kejadian. Maka mereka tuliskan. Pak Pendeta, ada tertulis di kitab Anda ya, tertulis di kitab Anda, Yesus naik dan duduk di sebelah kanan Bapa. Itu para penulis pakai apa lihatnya? Tolong dijawab itu ya. Kata Anda, penulis kitab Anda itu mereka melihat langsung. Nah, di zaman dulu waktu Yesus itu naik ke langit, duduk di sebelah kanan Bapa, penulis kitab Anda ini lihat pakai teropong apa gitu? Kok bisa dan berani dia menuliskan seperti itu? Coba Anda jawab. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, kapan penulis-penulisnya melihat? Kalaupun penulis-penulisnya melihat, maka saya pengen minta kepada Anda itu pakai alat apa? Tolong dijawab seperti itu ya. Kita yang logis-logis aja kayak gitu. Nah, berkaitan tentang tuduhan saya, Pak Pendeta, yang saya ajukan kepada Anda, segala firman yang engkau berikan aku telah kusampaikan kepada mereka. Lalu saya bilang, Yesus terima wahyu, dan anda minta datanya kepada saya. Baik, Pak Pendeta perhatikan di layar nih ya. Yesus terima wahyu ya. Wahyu 1 ya, judul nih, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus terima wahyu dari Allah. Nih datanya, Yesus terima wahyu. Wahyu 1 pasal 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Terima firman dia, terima wahyu Yesus itu Pak Pendeta. Ya itu datanya gitu. Jadi saya nggak ngomong sembarangan, pastinya dengan berdasarkan data-data yang ada di kitab Anda itu sendiri Pak Pendeta. Nah berkaitan tentang masalah kitab suci Pak Pendeta, saya menanyakan satu hal tapi Anda telah jujur, saya cukup salut.
Saya juga ingin bertanya, kalaupun tulisan Lukas, tulisan Matius, tulisan Paulus adalah kitab suci bagi Anda, maka tokoh utama di kekristenan itu adalah Yesus. Mana pengesahan Yesus terhadap tulisan-tulisan Matius, tulisan-tulisan Paulus, tulisan-tulisan Lukas? Di mana tertulis? Kata Yesus, aku telah mensahkan tulisan Yohanes, tulisan Matius untuk diikuti Kristen. Mana kayak gitu Yesus ngomong? Coba tunjukkan sama saya. Kalau di Al-Quran ada, Pak Pendeta, ada wa tammas kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Langsung distempel Allah gitu. Karena Al-Quran itu dari Dia. Nah, kalaupun Yohanes, Matius, Lukas menuliskan firman Tuhan yang mana Anda anggap Tuhan itu adalah Yesus, mana pengesahan Yesus terhadap tulisan-tulisan itu? Kita mengetahui Pak Pendeta, Lukas saja itu tidak bertemu dengan Yesus. Ya 70 tahun setelah Yesus diangkat, baru Lukas menuliskan kitab Anda. Jadi saya dua pertanyaan, di mana pengesahan Yesus terhadap kitab itu, dan tolong ya, pakai apa? Lihat duduk di sebelah kanan Bapak. Silakan. Oke, Pak Ustadz. Baik, ya nggak apa-apa deh, kalah. Yang penting firman Tuhan bisa tersampaikan. Udah nggak dimenangkan, nggak apa-apa teman-teman ya. Berdoalah teman-teman, nggak usah ini, berdoa aja sambil tap-tap layar ya. Oke, baik teman-teman ya. Pertama-tama Pak Ustadz ini berbicara mengenai firman Nabi Musa tentang Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saya tidak berkata tidak ada, itu nggak ada. Seperti kata saya, coba tunjukkan bukti bahwa Allah mengangkat dan melantik Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Di mana ada ayat itu? Kan Pak Ustadz juga tidak bisa memberikan jawaban soal itu. Ya, jadi kalau Musa berfirman kepada Nabi Musa, yang enggak, Nabi Musa berfirman kepada Matius, Markus, Lukas, yang enggak ada. Tetapi kutipan-kutipan dari apa yang difirmankan Tuhan kepada Nabi Musa itu jelas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu jawaban Pak Ustadz mengenai bahwa Yesus naik ke langit. Nah, siapa tuh? Kan siapa tuh yang pakai teropong apa dia nih? Nih saya Pak Ustadz, saya ingin Pak Ustadz tidak menyebutkan ayatnya di mana. Jadi saya perlu mengkonfirmasi kepada Pak Ustadz ini ayat-ayat itu nih. Kata Matius pasal 26 ayat 4, jawab Yesus, aku telah mengatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, datang di awan-awan di langit. Jadi ini kata Yesus. Oke, Markus 14 ayat 62, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jadi mana yang Pak maksudkan ini yang di mana? Sesudah itu Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mungkin ayat-ayat itu yang perlu Pak Ustadz jawab dari saya, bahwa ayat-ayat itu sendiri dikatakan oleh Yesus. Makanya sebagaimana yang saya katakan tadi kepada Pak Ustadz ya, mengenai di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, ini udah jelas nih Pak Ustadz nih. Yohanes 1 ayat 1 ini udah jelas sekali nih. Nih, dia mengatakan apa? Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Nih, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi apapun itu yang mereka lihat dan raba, mereka tuliskan. Jadi apa yang Yesus berkata tentang dia duduk di sebelah kanan Allah, itu adalah perkataan Yesus, dan mereka dengar, kemudian mereka tuliskan. Oke, saya sedikit kecewa tadi karena Pak Ustadz mengangkatnya perintah menuliskan Al-Quran itu ada di hadis. Yang saya minta itu ada di kitab
kitab. Kita kan bicara soal kitab suci, bukan bicara soal hadis ini. Karena teman-teman, Allah tidak pernah berfirman untuk percaya kepada hadis. Karena kalau nanti hadis, saya bisa bukakan ada hadis-hadis yang mengerikan, yang sahih tapi mengerikan. Apakah itu dapat dipercaya nanti? Ya, tetapi kita lebih kepada kitab suci. Mengenai Wahyu 1 ayat 1. Nah, di sini saya melihat ada sedikit miss ilmu pengetahuan ya. Coba kita baca baik-baik ayat itu ya. Nih, teman-teman, ini perkataan Yohanes ini. Inilah wahyu Yesus Kristus. Apa wahyunya? Inilah wahyu itu nih. Wahyu yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada Yohanes. Jadi bukan Yesus Kristus penerima wahyu. Jadi sekali lagi, Yesus Kristus itu bukan penerima wahyu, tetapi dia pemberi wahyu dalam hal ini. Nih, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Nah, kalau ini dipahami sebagai Yesus adalah penerima wahyu, maka Pak Ustadz buktikan di mana wahyu yang Yesus berikan itu. Yesus itulah penerima, pemberi wahyu. Karena Yesus itu sesuai dengan Yohanes pasal 1 nih. Yohanes pasal 1. Nih, ini Yohanes pasal 1 nih. Bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam ayat yang ke-14 ya, di dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Jadi kalau Pak Ustadz menuntut semua itu sudah dijawab, bahwa yang mengatakan itu Yesus. Apa yang kami lihat itu yang kami tuliskan, apa yang telah kami dengar itu yang kami katakan. Nah, pertanyaan Pak Ustadz Pak Ustadz belum jawab, siapa atau bukti bahwa Allah itu ada di dalam Quran gitu ya. Maaf sudah habis ya. Silakan Pak Ustadz diulang ya. Baik teman-teman ya, saya baik. Oke. Ya teman-teman, jangan lupa di tap-tap teman-teman ya. Gak apa-apa teman-teman, kalah menang, yang penting kebenaran tersampaikan ya. Aduh, saya ini penontonnya sih masih sedikit, gak apa-apa lah. Baik, kawan-kawan semuanya, tadi ada ketinggalan ya, mungkin saya lupa gitu, dimana di dalam Al-Quran itu dituliskan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu ada di beberapa ayat ya. Ada dibawakan di dalam Quran surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Nah, itu dalilnya Pak Pendeta ya. Terus ada juga yang lain lagi, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Itu jawabannya tuh ya. Nabi Muhammad itu hanyalah seorang rasul, telah banyak rasul-rasul yang telah berlalu. Kayak gitu Pak Pendeta. Nah, berkaitan Pak Pendeta, waduh saya agak kecewa yang diberikan itu hadis, kita bahas Quran. Pak Pendeta ya, iman Islam itu dua pedoman. Yang pertama Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dijelaskan oleh perlakuan dari Nabi dan perkataan dari Nabi. Contoh Pak Pendeta, kalau kita ke Al-Quran semuanya ya, ke Al-Quran semuanya ada perintah sholat, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Lalu kita tidak mengambil hadis, kayak gimana bentuk sholat, bagaimana tata caranya, bingung ntar orang. Maka dari itu dijelaskan oleh Nabi melalui perlakuannya dan melalui perkataannya, biar Bapak paham gitu kenapa saya bawakan hadis. Nah, seperti itu juga perintah Allah ya, menjaga Al-Quran bagaimana metodenya diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk dituliskan dan dihafalkan. Gitu cara menjaganya, maksudnya gitu Pak Pendeta. Nah, berkaitan tentang masalah pertanyaan saya ya Pak Pendeta, duduk di sebelahan Bapak itu pakai teropong apa, penulisnya lihat, ternyata itu adalah pendengaran dari para penulis yang diucapkan oleh Yesus, kata Pak Pendeta. Kan kayak gitu. Pertanyaannya Pak Pendeta, apakah Yesus dapat dipercaya dia duduk di sebelah kanan Bapak karena tidak ada saksinya? Ayo, para penulis hanya menuliskan,
Kan kayak gitu. Kata Pak Pendeta, semua itu dapat dibuktikan. Siapa saksinya yang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapak? Makanya sampai saya tanyakan, pakai teropong apa orang lihat? Kan kayak gitu. Karena apa? Para penulis ini hanya mendengarkan kata-kata Yesus lalu dituliskan tanpa dibuktikan gitu. Itu yang saya permasalahkan. Nah, dari seluruh penulis itu, Pak Pendeta, ya, saya cukup segan dengan Anda gitu, berani jujur ya bahwa tulisan itu tidak ada stempel dari Tuhannya Nabi Musa, dan tidak sempat tadi Pak Pendeta juga menyampaikan kepada saya di mana tertulis bahwa Yesus ya menstempel atau memverifikasi tulisan dari Yohanes, Lukas maupun Matius. Di mana itu tertulis? Coba Pak Pendeta tunjukkan sama saya perkataan dari Yesus, ya, perkataan dari Yesus, bukan yang lain-lain, karena tokoh utamanya adalah Yesus. Kalau Bapak Pendeta Yeremia beralasan kepada saya, ya, semua penulisnya itu melihat dan menyaksikan. Baik Pak Pendeta, saya juga akan bertanya di Yohanes 1 nomor 14, firman itu menjadi manusia, itu adalah tulisan dari Yohanes. Pertanyaan saya, kapan Yohanes melihat bentuk firman berubah jadi manusia? Itu kapan? Kapan? Entah ada harinya kah, entah ada tanggalnya kah, entah ada tahunnya. Oh, berani kali dia menuliskan firman itu telah menjadi manusia. Ini di mana Yohanes ini lihat, dari mana dia? Dari mana dia lihat sehingga dia berani menuliskan seperti itu? Coba tunjukkan sama saya di mana Yohanes melihat firman telah menjadi manusia. Kok bisa-bisanya dia berani banget gitu menuliskan seperti itu di kitab Anda? Pak Pendeta, berkaitan dengan Al-Quran saya, ya Pak Pendeta, saya rasa ya tidak ada seperti Al-Quran saya, karena Al-Quran saya itu dapat dibuktikan. Ya, buktinya seperti apa? Secara sains pun di dalam Quran surah At-Tur ayat 6, di situ Allah katakan, ya, di dalam laut ada api. Api itu tidak dapat menghabiskan air laut, dan air laut tidak dapat memadamkan api itu. Ternyata terbukti secara sains, ada rupanya di Amerika sana di bawah laut ada api, dan apinya tidak dapat padam. Jadi seperti itu Pak Pendeta. Nah, tolong jawab pertanyaan saya ya. Kayaknya kurang 5 menit Pak Ustadz ini sekarang. Kalau dulu saya yang kurang, kayaknya sekarang Pak Ustadz mulai kurang. Oke, baik teman-teman ya. Baik teman-teman, yang perlu Anda perhatikan sekali lagi di dalam kitab suci kita, menulis kitab suci kita itu Anda harus memperhatikan baik-baik ya tentang, sebentar teman-teman, saya ada peringatan ya. Tolong sebentar, nanti saya ada peringatan. Oke. Baik, yang menulis kitab suci Alkitab itu disebut juga wahyu Allah atau sesuatu yang diinspirasikan oleh Allah, ilhaman Allah. Nah, sekarang Pak Ustadz tadi bertanya kepada saya tentang bagaimana Yesus menstempel tentang kitab suci yang ditulis mengenai dirinya. Jadi gini Pak Ustadz, kalau saya berbicara ada juru tulis saya, bagaimana lagi saya mau katakan bahwa itu lagi saya yang harus mengokeikan tulisan itu? Lawang saya, apa yang saya bicarakan itu yang dia tuliskan. Nah, jadi dia sudah menuliskan sesuatu yang saya ngomong, dia udah tuliskan. Nah, Anda kemudian mempertanyakan mengenai Yohanes 1 ayat 14, bagaimana Yohanes bisa mencatat tentang hal itu, bahwa ada firman yang menjadi manusia. Dan kemudian Anda mengatakan Yohanes tahu dari mana? Disinilah firman Tuhan berkata bahwa Alkitab itu, firman itu, kitab suci itu diilhamkan oleh Allah. Di dalam 1 Timotius, di situ dijelaskan 3:16, diilhamkan oleh Allah. Jadi apa yang tidak mereka lihat itu adalah ilhaman Allah kepada mereka tentang firman yang menjadi manusia itu. Nah, kalau Pak Ustadz dari tadi tentang mempertanyakan tentang stempel-stempel itu, di mana Yesus melegalkan itulah sekarang Pak Ustadz.
Siapa yang melegalkan Quran? Lawang Quran itu tidak pernah disuruh tulis bahkan oleh Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan untuk menulis Quran, kecuali Anda bisa membuktikan memang Nabi Muhammad pernah mengeluarkan perintah untuk menuliskan Quran itu. Nah, kedua, Anda tadi sudah coba masuk tentang beberapa hal bahwa Yesus itu, Nabi Muhammad itu Anda katakan tentang utusan. Saya percayalah hal itu, karena itu yang Anda memang sekarang katakan Nabi Muhammad itu utusan, ya kan? Tetapi yang saya ingin Anda buktikan kepada saya adalah tunjukkan di mana Allah berfirman bahwa Dia mengangkat, melantik Muhammad itu menjadi nabi. Ya, ditunjukkan di mana dia melantik Nabi Muhammad itu menjadi nabi. Dan pertanyaan yang pertama yang belum pernah bisa dijawab ada oleh Pak Ustadz itu, ada buktikan, tunjukkan kepada saya mengenai Allah daripada Pak Ustadz itu. Karena kalau Allah ini belum pernah bisa, tidak ada yang pernah melihat, tidak pernah ada yang mendengar suaranya, tidak ada yang tahu tentang siapa Dia, bahkan Muhammad sendiri pun tidak pernah mendengar suaranya. Bagaimana kemudian Muhammad tahu bahwa sebenarnya yang berbicara kepada dia itu adalah malaikat yang datang dari Allah atau malaikat yang dari iblis? Karena ada data, ada bukti yang akan saya nanti buktikan kepada Pak Ustadz bahwa iblis pun bisa melakukan itu. Iblis pun bisa menyampaikan firman itu. Karena yang menerima wahyu itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Dan ada beberapa keanehan-keanehan yang saya lihat Pak Ustadz ketika Nabi Muhammad kepingin kawin. Contoh yang Aisyah juga cemburu ketika Nabi Muhammad menggauli istri-istri perempuan-perempuannya yang lain, ya kan? Nah, Aisyah pun sempat menyangkal dan menentang Nabi Muhammad tentang ketika dia harus menjadikan istri-istri yang lain itu. Nah, jadi Pak Ustadz harus jelaskan. Sebenarnya kita sudah masuk pada topik yang berkembang lah ya. Coba Anda jelaskan dulu siapa Allah Anda sebenarnya. Apa modelnya, rupanya Allah Anda itu? Adakah Dia benar-benar ada? Atau Dia hanyalah sebuah cerita fiksi yang coba dikembangkan oleh penulis Quran ini? Apa yang bisa membuktikan eksistensinya? Karena kalau kita hanya bicara tentang bumi dan langit, jauh loh, 4.000 tahun sebelum Quran ada, para orang-orang Sabi'in, Sabi'in itu kan Buddha Hindu ya, mereka itu sudah berkata yang menciptakan langit dan bumi itu adalah orang-orang Tuhannya, Sang Widinya, Sang Yangnya, Buddha utamanya. Orang-orang Yunani pun, para dewa-dewa mereka sudah mengatakan yang menciptakan langit dan bumi. Coba Anda tunjukkan secara spesifik ya tentang eksistensi Allahmu. Di mana Allahmu? Apa yang Allahmu buktikan tentang kehadirannya itu? Ya gitu Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz. Ya, Oke. Ini seru nih. Ini kayaknya paling seru menurut saya diskusinya dengan Pak Pendeta Yeremia malam ini. Semangat banget gitu ya. Iyalah Pak Ustadz, ya kan. Ini materinya ini kan, temanya ini kan Pak Dance ini. Ini ke Pak Dance Pak Dance nggak nonton acara ini, kebangetan lu Pak Dance ya. Besok tak kembalikan kamu. Tak kembalikan kamu lagi jadi Kristen lagi besok. Oke, dipencet dulu Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Saya jawab dulu apa yang dituduh oleh Pak Pendeta ya tentang masalah ketika Nabi Muhammad mau menikah turun ayat. Lupa Pak Pendeta, ketika Nabi Muhammad juga ditegur oleh Allah ya. Coba kayak gini, masuk akalkah Pak Pendeta ya kalau Al-Quran itu adalah nafsu dari Nabi Muhammad? Kok bisa dia malah menegur dirinya sendiri? Gak mungkin. Contoh ya, di Quran surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, yang mengucapkan Nabi Muhammad, yang ditegur Nabi sendiri loh. Gak mungkin kayak gitu. Anda, contoh ya, menuliskan kitab yang Anda buat, tapi Anda menegur diri Anda sendiri. Kan kocak kayak gitu jadinya. Gak mungkin.
bahwa Al-Quran itu dari Nabi. Ya, itu yang pertama, ya, gak mungkin. Terus yang kedua, Pak Pendeta, ya, di ayat yang lain dapat kita lihat tentang teguran-teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Contohnya masalah cemburu tadi istrinya, ya kayak gitu. Apa masalahnya di situ? Nabi Muhammad mengharamkan apa yang Allah halalkan, mau mengubah hukum, langsung ditegur oleh Allah melalui Al-Quran, langsung diluruskan oleh Allah gitu. Dan mungkin kalau Al-Quran itu bikinan Nabi Muhammad karena nafsu Nabi Muhammad, ngapain dia negur dirinya sendiri? Kan kayak gitu. Nah, berbeda Pak Pendeta. Gak apa-apa, saya akan jawab dulu semua dari Islamnya yang di sesi ini. Buktikan Allah itu ada. Pak Pendeta perlu tahu dulu ya, di dalam Al-Quran saya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Di Keluaran 33 nomor 20, siapa yang melihat wajah Tuhan maka akan qaid. Tuh Pak Pendeta, Yesus juga mengatakan di Yohanes 5 nomor 37. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Itu yang dikatakan Yesus. Makanya di Al-Quran kami, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Sama di Yeremia 46 nomor 5, hendak dengan apa engkau menyamakan aku, kata Tuhan. Setara. Jadi Allah itu adalah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Nah, bukti apa bahwa Allah itu ada? Buktinya ada manusia ini, Pak Pendeta. Pak Pendeta berasal dari mana? Dari rahim ibu Pak Pendeta sendiri. Siapa yang membentuk Anda di dalam rahim ibu Anda? Nggak mungkin Anda di sendiri, nggak mungkin. Siapa yang bikin sistem di rahim ibu Anda? Siapa? Pasti Tuhan semesta alam. Nggak mungkin Anda di sendiri. Nggak mungkin. Nggak mungkin Pak Pendeta. Saya pun juga begitu. Di dalam rahim ibu saya, Allah Subhanahu wa taala membentuk saya. Ya. Tuh dalilnya di mana? Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk menyembahku. Terus ya di dalam Quran surah At-Tin, aku menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Kalau Yesus ada nggak ngomong kayak gitu? Nggak bakalan ada Pak Pendeta, nggak bakalan ada ya. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia di dalam rahim ibunya dengan penciptaan yang sempurna. Itulah bukti ya bahwa Allah itu ada menciptakan kita. Kita ini di rahim ibu bukan membentuk diri sendiri Pak Pendeta. Sistem yang di rahim ibu sampai kita berbentuk sempurna milik siapa sistemnya? Pasti milik Tuhan semesta alam. Gitu aja kok, mikirnya mudah gitu loh Pak Pendeta. Ngapain kita cari kesana kemari? Kan kayak gitu. Pak Pendeta, kalau Anda bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala itu ada atau tidak, saya bertanya kepada Anda, buktikan Bapa di sorga itu ada. Gimana caranya? Silahkan. Tentang masalah Bapa di sorga, tolong buktikan adanya Bapa di sorga itu seperti apa. Silahkan. Oke Pak Ustadz, oke dipencet Pak Ustadz ya. Begini teman-teman ya, baik. Pak Ustadz meminta untuk kita membuktikan Bapa di sorga itu ada atau tidak. Nah teman-teman, saya ingin tunjukkan data-data ya tentang
Bapa di sorga itu ya. Nih, teman-teman boleh baca dalam Matius ya, baca dalam Matius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-17 nih. Nih, Matius pasal 3 ayat yang ke-17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 nih. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-30 tentang Bapa itu nih. Nih, bahwa ini eksistensi Bapa ya, tentang keberadaan Bapa nih. Nih, saudara baca di dalam ayat yang ke-29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Oke, kita baca lagi dalam Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-20 lah ya mungkin ya. Oke ya, Nih teman-teman ya, 21, 22 nih teman-teman ya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkannya barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi ya siapa pun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Jadi kalau Pak Ustadz mau cari tahu tentang Bapa, ada ratusan ayat mengenai eksistensi keberadaan dari Bapa itu. Jadi cukup jelas ya tentang Bapa itu siapa. Nah, tentang Tuhan yang tidak bisa dilihat yang dikatakan oleh Pak Ustadz tadi, mas saya buktikan teman-teman ya. Ini tentang Tuhan yang tidak bisa dilihat itu. Memang betul, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tetapi apa yang Alkitab katakan kepada kita nih, teman-teman lihat nih. Teman-teman lihat nih, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, oke ya. Jadi tidak ada seorang pun, tapi Anak Tunggal Bapa, dia yang menyatakannya. Yang kedua ada dalam Kolose pasalnya yang sebentar teman-teman ya. Nih teman-teman ya. Nih, ini tentang Allah kita jelas loh. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik perintah pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Bapa itu sudah jelas ya. Sekarang saya tunjukkan juga mengenai penciptaan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Ini mengenai penciptaan. Nah, jadi teman-teman boleh lihat ya. Nih, teman-teman boleh lihat. Coba ini penciptaan luar biasa manusia. Ya, Alkitab berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, coba Anda perhatikan betapa mulianya ciptaan Allah itu di hadapan manusia. Gambarnya menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka ya. Bayangkan Allah menciptakan kita sesuai dengan gambarnya, prototipnya ya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, kuasai. Nah, sekarang saya sudah membuktikan kepada Pak Ustadz betapa luar biasanya kasih Allah kepada kita. Sekarang Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz catat pertanyaan saya. Coba Pak Ustadz jelaskan kepada saya mengenai Al-Qisas 30. Al-Qisas 30 itu di situ menjelaskan bahwa Allah menampakkan diri dalam sebatang pohon. Pertanyaan saya, kalau memang Allah Anda yang tidak kelihatan, kenapa Dia bisa berwujud sebatang pohon? Ya, Allah yang menjadi batang pohon. Ya, jadi tolong Pak Ustadz jelaskan kepada saya Al-Qisas 30 itu tentang Allah yang berbentuk pohon. Kasih Pak Ustadz.
Oke, kalah lagi teman-teman. Tap-tap dong teman-teman. Minimal kita banyak tap-tap lah teman-teman ya. Gaskan teman-teman. Di tap-tap teman-teman. Aduh, gimana teman-teman? Ayo teman-teman, tap-tap layarnya kencang-kencang teman-teman ya. Udah ada kasih singa Pak Pendeta belum ya? Waduh, selama saya bertiktok belum pernah ada singa Pak. Tapi nggak apa-apa Pak. Yang penting lagi, ada Pak Pendeta lah. Ada Biar singa dikasih Yehuda singa. Pak. Ada singa Yehuda Pak. Singa Yehuda. Oke, teman-teman, saya mau jawab dulu tentang masalah Al-Qasas 30 ya. Di situ tentang cerita Nabi Musa, yang mana Nabi Musa itu mengarah ke api ya. Beliau melihat api, lalu beliau mengarah berjalan ke api tersebut. Di dekat api itu ada pohon, lalu ada suara, bukan ada bentuk zat Allah, nggak ada Pak Pendeta, nggak ada ya, nggak ada. Di situ Allah ya hanya langsung berkalam kepada Nabi Musa ya, tidak ada bentuk zat Allah dikatakan di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 30 ya. Itu saya kuasai materinya itu Pak Pendeta ya. Jadi seperti itu. Jadi di Al-Qasas 30 tidak ada zat Allah itu tampak, nggak ada. Tetapi Nabi Musa ceritanya dia melihat api lalu menuju ke arah api tersebut, dan setelah dia dekat dengan api lalu ada suara di balik pohon kayak gitu. Nah, jadi begini Pak Pendeta tentang terkait ya apa yang Anda katakan. Menarik nih Pak Pendeta. Anda mau katakan bahwa Bible Anda itu sendiri adu mekanik gitu. Coba teman-teman ya perhatikan nih data yang saya sampaikan kepada Pak Pendeta ini, dan Pak Pendetanya tolong diperhatikan juga ya. Nih Pak Pendeta, nih Pak Pendeta, tadi saya minta buktikan Bapak di sorga itu ada atau tidak. Lalu Bapak membawakan nih ya, nih Matius 3:17. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Kan kayak gitu. Ini kata Pak Pendeta, ada bukti dari Bapak yang di sorga, terdengar suaranya ya, terdengar suaranya. Ternyata adu mekanik dengan Yohanes 5:37. Kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan kamu tidak akan pernah mendengar suaranya. Bapak mau bilang apa yang dikatakan Yesus itu dustakah atau kayak gimana? Kok ini adu mekanik kitab Anda? Matius 3:17 terdengar suara Bapa dari surga. Tapi kata Yesus ya, kamu tidak akan pernah mendengar suaranya. Kenapa ini adu mekanik Pak Pendeta? Coba tolong Anda jelaskan gitu ya. Kitab Anda ini malah adu mekanik. Satu beda gitu. Yesus mengatakan kamu tidak pernah mendengar suaranya. Lalu kata Pak Pendeta, terdengarlah suara dari surga. Ini adu mekanik nih ya. Tolong Bapak jelaskan sama saya. Nggak ngerti saya nih kayak gimana ya. Nah, berkaitan tentang masalah Bapak di sorga, coba bentuknya kayak gimana Pak Pendeta? Bentuknya kayak gimana? Kayak gimana? Setahu saya dia bukan manusia. Ya, dia bukan manusia. Di kitab Nabi Musa wajahnya tidak dapat dilihat, dan di kitab Nabi Musa dia tidak sama dengan apapun. Nah, itu di kitabnya Nabi Musa. Lalu bagaimana cara Anda untuk membuktikan Bapa yang di sorga itu ada selain suara? Coba, kalau saya tadi sudah Anda tanya, gimana cara membuktikan Allah itu ada? Ya dari diri Anda sendiri. Anda diciptakan, siapa yang menciptakan Anda di rahim ibu Anda? Siapa yang membentuk Anda di dalam rahim ibu Anda? Yang punya sistem siapa? Itulah sistem dari Tuhan semesta alam yang menciptakan Anda ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah gitu saya menjawab, membuktikannya dengan mudah bahwa Allah itu ada gitu. Belum lagi yang lain-lainnya tentang masalah roh, akal, dan yang lainnya itu panjang gitu Pak Pendeta. Mungkin Anda tidak akan paham juga saya jelaskan gitu. Nah, jadi Pak Pendeta, biar tidak melebar dulu ya, saya pengen bertanya dulu. Selain suara, gimana cara membuktikan Bapa di sorga itu ada? Bentuknya seperti apa? Karena apa? Kalau Anda membawakan tentang masalah suara, maka kitab Anda adu mekanik.
dengan yang disampaikan oleh Yesus di Yohanes 5 nomor 37. Apakah Bapak mau bilang sama saya, ya betul, bahwa kitab saya adu mekanik? Yesus berkata Bapak itu tidak dapat dilihat, tapi Anda ngotot bahwa Bapak itu terdengar suaranya. Yesus bilang tidak terdengar suaranya, lalu Anda bilang terdengar suara dari sorga. Waduh, coba jelaskan dulu dah itu dah. Saya kagak ngerti. Karena apa? Kagak ngerti, adu mekanik kitabnya gitu loh. Silakan, macet saya dah. Macet Pak Ustadz, ya betul ya. Oke. Iya. Oke. Baiklah teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya ingin teman-teman juga dapat memperhatikan ayat ini nih teman-teman nih. Mengenai Yohanes pasalnya yang ke-3, Matius pasal 3 ini nih. Nih teman-teman lihat ya. Oke, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan Yohanes untuk dibaptis olehnya, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Di dalam ayatnya yang ke-15, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes pun menuruti dia. Nah, Yohanes sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nih, jadi perhatikan baik-baik ini teman-teman ya. Nih sebentar ya. Perhatikan baik-baik. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga terbuka, langit terbuka dan ia di sini adalah ini teman-teman ya, saya tunjukkan teman-teman ya. Ia di sini adalah Yesus ya. Ia di sini adalah menggambarkan tentang Yesus. Ia di sini adalah Yesus. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini. Dan lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Pak Ustadz tadi berkata siapa orang-orang mendengar? Ini bukan orang-orang mendengar, tetapi yang mendengar suara ini adalah Yesus itu sendiri yang mendengar suara ini. Dan kemudian itu yang dia ceritakan kepada Yohanes untuk dituliskan firman Allah itu. Karena tidak pernah Alkitab ini membuktikan bahwa yang mendengar suara ini adalah banyak orang atau Yohanes yang mendengar suara ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus, ia melihat Roh Allah turun ke atas seperti burung merpati dan mendengar suara dari sorga. Ini adalah Yesus sendiri yang mengatakan ini. Oke. Pak Ustadz juga mengatakan kepada saya tadi mengenai siapa Allah Anda. Oke, kita buka dalam Yohanes pasalnya yang Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24. Sebentar ya. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Teman-teman, saya ingin kasih tahu kepada seluruh orang di dunia ini, tidak ada Allah yang sejelas Allah orang Kristen. Tidak pernah ada Allah yang mengatakan dan mengakui seperti ini. Teman lihat, Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, coba Anda bayangkan, di mana Allah yang diperkenalkan Yesus ini, bahwa Allah itu adalah roh. Tidak ada teman-teman. Allahnya Pak Ustadz ini tidak pernah Pak Ustadz mampu menjelaskan Allahnya dia itu zat, roh, atau cair atau apa, gak ada ya. Allah itu roh. Nah, roh itu bagaimana? Bisa nggak terlihat roh itu ya? Oke, kita buka di dalam kamus ya, apa yang dimaksud dengan, sebentar ya, kita buka di dalam kamus agar supaya ini untuk membuktikan kepada kita mengenai apa itu roh itu ya. Nah, nih teman-teman ya, nih teman-teman nih ya. Nih, teman-teman lihat nih, teman-teman lihat nih dalam kamus nih. Nih, wujud itu rupa bentuk yang dapat diraba, adanya sesuatu benda yang nyata, bukan roh dan sebagainya. Roh ini nggak ada wujud, nggak ada bentuk dan nggak dapat diraba. Itulah roh itu yang sebenarnya. Karena kita dengan Pak Ustadz sedang membahas mengenai mengenai
kitab suci, saya ingin menanyakan kepada Pak Ustadz ini mengenai Al-Zukhruf 61 ini, Pak. Al-Zukhruf 61 ini tentang Allah itu, Isa itu adalah jalan yang lurus, Pak. Nah, tolong Anda buktikan kepada saya kalau Muhammad itu adalah jalan yang lurus. Jangan semua nabi, Pak, secara eksplisit bahwa disebutkan Rasulullah itu adalah jalan yang lurus dan ikutilah jalan itu, seperti di dalam Al-Zukhruf 61 bahwa petunjukku itu Isa itu adalah jalan yang lurus. Nah, tolong Anda buktikan kalau Nabi Muhammad itu jalan yang lurus agar supaya dapat diikuti dia itu. Karena kita sedang membahas tentang kebenaran kitab suci menurut permintaan judul tema pada kita malam ini, kebenaran menurut kitab suci. Tolong Anda tunjukkan bahwa Muhammad secara eksplisit disebutkan sebagai jalan yang lurus dan ikutilah. Kalau tidak ada, kenapa Anda tidak mengikuti Isa? Kenapa Anda mengikuti Muhammad? Di mana Muhammad dikatakan jalan yang lurus? Oke. Ya. Iya teman-teman ya, jangan lupa teman-teman tap-tap layarnya teman-teman ya, dikencangkan teman-teman ya. Baik, baik. Pertama-tama bentar ya. Belum Pak. Belum muncul waktunya, bentar. Iya, iya. Pertama-tama saya akan jawab dulu apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta ya. Dia mengatakan seperti ini ya. Saya jawab dulu tentang masalah Az-Zukhruf ya. Nanti kalaunya sebenarnya saya hafal ya. Cuma saya pengen tunjukkan kepada seluruh Kristen dan Pak Pendeta. Di sini wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza shiratun mustaqim. Dikatakan ya, sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu janganlah sekali-sekali kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi di sini kata Pak Pendeta, ikuti Isa, petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus Pak Pendeta menurut Nabi Isa ya seperti apa? Nih geser ke bawahnya Pak Pendeta. Nih kata Nabi Isa, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus menurut Nabi Isa di Quran surah Az-Zukhruf 61 adalah menyembah Allah, Pak Pendeta. Anda mau ikut enggak jalan yang lurus seperti Yesus dan Nabi Isa menyuruh menyembah Allah? Sembahlah dia. Karena apa? Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Yesus ya adalah Allah, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus menurut Nabi Isa. Makanya Pak Pendeta lupa baca ke bawah ayatnya itu ya. Jadi jangan cuma ambil 61, ambil 64-nya juga. Jalan yang lurus menurut Nabi Isa adalah menyembah Allah. Di dalam Quran surah Yasin nomor ayat 36, wa ani'buduni hadza shiratum mustaqim, menyembah Allah adalah jalan yang lurus. Jadi seperti itu Pak Pendeta ya maksudnya. Baru satu saya jawab tuh, apalagi syubhat dari Pak Pendeta tadi. Banyak sebenarnya ya, banyak sebenarnya. Nah, stempel dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diminta oleh Pak Pendeta tadi saya lupa menunjukkan. Baik, saya akan tunjukkan dulu ya. Stempel dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Al-Quran. Nih Pak Pendeta, nih stempel dari Allah tentang Al-Quran. Nih, aduh. Nih Al-An'am ya Pak Pendeta ya, ayatnya 115 ya. Bentar ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Nanti dibilang Pak Pendeta nggak ada lagi, padahal saya sudah menunjukkan ini berkali-kali gitu ya. Nih ya teman-teman, nggak apa-apa. Saya jawab dulu syubhatnya, baru saya bahas Yesus kembali habis ini. Ya, nih. Bentar. Nih ya, stempel dari Allah memverifikasi Al-Quran.
wa tammas kalimatu rabbika sidran wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Nah, telah sempurna kalimat Tuhanmu, Al-Quran, telah sempurna kalimat Tuhan Al-Quran dengan mengandung kebenaran dan keadilan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu stempel dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Al-Quran. Hal yang sama Pak Pendeta, kapan Yesus menstempel, memverifikasi tulisan Yohanes, tulisan Lukas, tulisan Paulus? Hayo, mana? Tunjukkan kata Yesus. Kata Yesus mana? Aku memverifikasi bahwa yang ditulis Yohanes adalah memang dariku, kata Yesus. Mana ada kayak gitu? Dari kambing beranak kuda nggak bakalan ada Yesus ngomong kayak gitu Pak Pendeta, nggak bakalan ada gitu. Nah, berkaitan tentang Bapa yang di sorga, Pak Pendeta tadi juga menjelaskan di Matius 3 nomor 17, yang dengar suara Bapa itu katanya Yesus itu sendiri. Pak Pendeta kalau menjelaskan seperti itu, secara tidak langsung Anda mengatakan Yesus itu bohong. Karena di Yohanes 5 nomor 37, kamu tidak akan pernah mendengar suaranya. Coba, kayak gimana? Mau Anda bilang Yesus bohong? Silakan, jangan standar ganda gitu. Oke. Baik. Belum ada waktu. Tunggu ya. Ya. Nih teman-teman ya, teman-teman harus membaca secara benar dan baik tentang firman Allah itu nih. Di sini dikatakan begini, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi kalau kamu, kata Yesus itu kamu, bukan dia. Ya, kata Yesus itu kamu, bukan dia. Karena di ayat sebelumnya nih di ayat sebelumnya, ayat yang ke-36, tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapakku supaya aku melakukannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi ayat ini sedang tidak menegasikan bahwa orang-orang yang mendengar, tetapi Yesus berkata dia sendiri yang mendengar. Dia mendengar, bukan orang-orang. Nih di ayat ini, rupa kamu tidak pernah kamu lihat, Bapa yang mengutus aku. Tetapi Yesus tentu mendengar. Tidak ada kontradiksi dalam ayat ini kalau kita coba pelajari secara benar, ya. Karena sudah saya buktikan kepada Pak Ustadz tadi, di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-30, ini jelas sekali berkata bahwa nih, aku dan Bapa adalah satu. Jadi satu aku dan Bapa. Yang paling menohok lagi Pak Ustadz, kalau saya tunjukkan ini. Nih. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Nih, tetapi kenapa mereka tidak pernah mau percaya pekerjaan-pekerjaan baik itu? Ya karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka untuk dilakukannya. Nah, Pak Ustadz berkata bahwa Isa itu adalah jalan yang lurus. Tadi ya, Isa itu jalan yang lurus. Sekarang Pak Ustadz, saya ingin menunjukkan Pak Ustadz, meskipun Pak Ustadz akan membantah ayat ini, tapi nggak apa-apa. Meskipun ayat ini akan dibantah, bahwa sesungguhnya Isa itu adalah jalan yang lurus itu ya. Ini juga sesuai dengan Al-Fatihah itu Pak Ustadz tadi. Al-Fatihah kan. Nah, ketika Allah mengatakan, ini loh, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Nah, banyak sekali para debater muslim tidak mampu mengatakan bahwa ini adalah doa yang diajarkan oleh Musa, oleh Allah kepada
kepada Rasulullah. Tetapi kenapa doa yang diajarkan itu bernarasi bimbinglah kami ke jalan yang lurus? Tetapi pertanyaan saya Pak Ustadz bukan itu. Pertanyaan saya bahwa Allahnya Pak Ustadz itu penyesat. Ya, Allahnya Pak Ustadz itu penyesat. Mungkin Pak Ustadz akan merasa marah ya, tetapi marah tentu tidak akan diungkapkan di sini ya. Karena saya hanya ingin mengatakan Allah Pak Ustadz itu menyesatkan ya, menyesatkan tentang umat Islam, disesatkan oleh Allah. Kenapa? Karena dari kemarin saya selalu tanyakan kepada Pak Ustadz, kalau memang benar bahwa kitab Injil itu sesuai dengan yang tertulis di dalam An-Nisa 46 dan Al-Imran 71 mengenai beriman kepada kitab-kitab Zabur, Taurat dan Injil, tetapi orang-orang para debater Muslim mengatakan Injil itu sudah dirubah-rubah, tolong Pak Ustadz dibuktikan kepada kami apa yang dirubah dalam kitab suci kami itu. Apa yang apa ada banyak burung di sini? Apa yang dirubah dalam kitab suci itu? Kalau tidak, Allah Anda itu sebagai penyesat akan terbukti di dalam Al-A'raf nih. Al-A'raf ya. Al-A'raf nih. Al-A'raf 16 ya. Al-A'raf 16 ya. Iya ya, Al-A'raf 16. Ya kan, Pak Ustadz udah hafal lah ayat ini, tapi saya bacakan lah buat teman-teman ya. Nih Al-A'raf 16. Itu bukan saya yang bilang penyesat, yang dituduh ini loh. Nih yang tuduh ini nih. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Jadi jelas sekali Allah itu adalah penyesat Pak Ustadz. Dia yang telah menyesatkan umat-umatnya dengan mengatakan bahwa di dalam Al-Imran Pak Ustadz ya, di dalam Al-Imran dan di dalam An-Nisa 46, Al-Imran 71, Allah itu kitab suci itu benar ya. Silakan Pak Ustadz, silakan. Anda cukup Pak Pendeta 5 menit. Gak cukup ya 5 menit ya. Aduh. Oke. Suaranya nggak ada Pak Pendeta. Padahal kalau kita ngobrol sendiri 5 menit itu panjang banget ya. Mau habis nggak tahu mau lama apa. kan. Tapi kalau debat gitu. serasa sebentar gitu. Iya, rasanya sebentar ya, gitulah ya. Baik, Pak Pendeta, syubhatnya akan saya jawab dulu ya, berkaitan tentang masalah Quran Surah Al-Fatihah ayat 6 ya. Pak Pendeta juga harus baca ayat 7-nya. Nih, Pak Pendeta, siapa yang sesat menurut Quran Surah Al-Fatihah ya? Nih, Pak Pendeta. Nih ya. Nih, mari kita baca aja ya. Ya, kita baca. Pak Pendeta ya. Ini tafsir Jalalain ya. Surat Al-Fatihah 1 sampai 7. Baik. Nah, jadi Pak Pendeta ya, ini tafsirnya ya. Ya. Siapa jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, jalan orang bertakwa, jalan para nabi, ya, jalan orang soleh ya, yaitu melalui petunjuk hidayahmu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh kalimat berikutnya, bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa yang dimaksud dimurkai adalah orang-orang Yahudi, dan bukan pula dan selain yang mereka sesat. Siapa yang dimaksud orang sesat, bukan jalan yang sesat. Siapa yang dimaksud orang sesat? Nih Pak Pendeta ya, yang dimaksud orang sesat adalah orang-orang Kristen ya. Lihat ayat 7. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan seperti para nabi, bukan jalannya Yahudi maupun jalan yang sesat seperti Kristen. Nah gitu ya, tuh tafsir Jalalain, dan itu memang tafsir mayoritas dari para ulama, jalan yang sesat adalah Kristen. Nah, berkaitan tentang masalah Pak Pendeta di
Set pula katanya mengutus ya Allah mengutus setan untuk menyesatkan. Quran surah Maryam ayat 83, inna arsalna kasyayatina, kan kayak gitu ya. Nah, di dalam Quran surah Maryam 83, Pak Pendeta lupa buka Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Ya sudah, coba kayak gini ya. Selain Tuhan itu yang mengutus setan, Tuhan juga mengutus kebenaran tuh, Pak Pendeta. Ya, nih saya ke ataskan sedikit ya. Nih. Sesungguhnya kami telah mengutusmu Nabi Muhammad dengan hak sebagai pembawa berita gembira, dengan hak, dengan kebenaran. Jadi ada dua yang diutus, ada setan, ada Nabi Muhammad dengan kebenaran. Pak Pendeta silahkan ya pilih gitu, apakah Pak Pendeta mau ikut Nabi Muhammad ya sebagai jalan kebenaran dari Tuhan, atau Pak Pendeta mau ikut setan ya seperti di Maryam 83. Nah, sekarang siapa yang diikuti oleh Pak Pendeta? Pak Pendeta apakah mengikuti Nabi Muhammad? Tidak. Ternyata Pak Pendeta mengikuti setan-setan. Jadi kayak gitu. Tinggal ada dua pilihannya, Pak. Ya, ada dua pilihan. Nah, mau ikut Nabi Muhammad sebagai kebenaran, jalan kebenaran, atau Anda mengikuti setan, mengingkari Nabi Muhammad. Nah, kayak itu Pak Pendeta maksudnya ya. Jadi tinggal Anda yang udah ada dua yang dikasih Allah nih. Ya, yang diutus Allah setan untuk menyesatkan, Nabi Muhammad adalah orang yang membawa kebenaran. Dan kayak gitu, orang yang membawa kebenaran. Nah, silakan Anda mau ikut mana gitu ya, mau ikut setan atau mau ikut Nabi Muhammad, tinggal dua aja pilihannya kayak gitu Pak Pendeta ya. Banyak sekali syubhat dari Pak Pendeta ini yang harus saya jawab loh teman-teman. Baik Pak Pendeta, kalau waktunya habis, bolehkah saya tunjukkan kitab Anda yang telah diubah-ubah ya? Nih perhatikan sedikit saja ya. Oke, minta waktunya lebih sedikit sama Pak Pendeta ya, bukan saya nggak adil dengan waktu gitu. Kitab Pak Pendeta yang telah diubah-ubah ya. Pak Pendeta, ini sekalian pertanyaan saya. Pak Pendeta, Kodeks Sinaiticus ya, Markus nomor 16 itu cuma 8 ayat Pak Pendeta. Ya, nih, Anda perhatikan Markus nomor 16 pasal 16 cuma 8 ayat. Tiba-tiba ya Pak Pendeta nih Markus 16 ya di LAI sampai 20 Pak Pendeta tuh. Ya, ini adalah bukti kitab Anda telah diubah-ubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, Kodeks Sinaiticus cuma sampai 8 ya nih ya. Nih, Markus 16 tapi LAI malah sampai 20. Nah, ini bukti kitab Anda ditambah-tambahi. Pertanyaan saya Pak Pendeta, siapa yang nambahin nih? Silakan ya, bonus buat Pak Pendeta. Siapa yang nambahin Markus 16 hingga jadi 20? Jawab. Area teman-teman. Tentang Markus 16 ya, ayat yang ke 18 nih sampai 20 toh. 16 sampai 20. Pasal 16 nomor 20 sampai 20 gitu. Ini teman-teman ya. 16-nya. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Dan selanjutnya. Nah, dari mana kita bisa dapatkan itu? Kita bisa lihat itu di Matius pasal 28. Ya, teman-teman.
Bentar ya, teman-teman ya. Nih. Itu ada sama ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah amanat agung ya. Amanat agung yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tapi Pak Ustadz, perlu Pak Ustadz ketahui bahwa di dalam Kodeks Sitanicus itu diambil dalam kodeks-kodeks yang lain juga. Nanti Pak Ustadz atau teman-teman bisa dilihat tulisan-tulisan itu di dalam YouTube ya. Di YouTube sudah dijelaskan ya tentang di mana ayat pasal 16 ayat yang ke Markus 16 itu ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Gini teman-teman, kalau Pak Ustadz bertanya tentang hal itu, nah saya anggap Pak Ustadz ini sedang bunuh diri. Kenapa? Saya ingin Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz tunjukkan ya tentang ini Pak Ustadz nih. Nih Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz tunjukkan tentang ini ya. Tolong Pak Ustadz tunjukkan An-Nahl 93 ini tunjukkan manuskripnya Pak Ustadz. Ya, ini sama dengan Pak Ustadz meminta saya menunjukkan manuskrip ya atau kodeks tentang Kodeks Sitanicus itu yang tidak ada katanya Pak Ustadz. Sekarang tolong Pak Ustadz tunjukkan ya manuskrip atau kodeks yang memuat tentang surat An-Nahl ayat 43. Atau saya ingin Pak Ustadz tolong tunjukkan kepada saya, QS2 itu Al-Baqarah. Tunjukkan di mana manuskripnya, di mana kodeksnya ya tentang manuskrip tersebut. Supaya kita akan head to head dapat menunjukkan ya secara apple to apple mengenai kodeks-kodeks atau manuskrip-manuskrip, data-data yang kita miliki bersama-sama. Begitu. Begini teman-teman, kita orang Kristen itu saya bacakan ya. Saya coba ya. Nih kan gini. Bentar teman-teman ya. Bentar teman-teman ya. Kita coba cari ya datanya ya. Nih teman-teman ya. Ini teman-teman adalah manuskrip, hanya 2 lembar. Manuskrip daripada Al-Quran itu hanya 2 lembar. Dia itu jadi 96.666 ayat. Itu hanya 2 lembar manuskripnya. Nah, manuskrip Kristen ya, saya ingin buktikan kepada Pak Ustadz, manuskrip Kristen itu dia itu berjumlah 5.636 manuskrip. Jadi cukup cukup besar, cukup banyak Pak Ustadz. Bagaimana mungkin Anda menanyakan soal manuskrip yang hanya 2 lembar itu? Tolong buktikan kepada saya kalau manuskripmu itu lebih dari 2 lembar itu yang ditemukan ya. Dan itu sesuai dengan uji karbon ya. Itu bahwa di abad itu hanya 2 lembar. Kami punya 5.336 manuskrip. Ya, silakan Pak Ustadz. Wah, Bang Robi, makasih banyak Bang Robi. Pedasan kah Pak Pendeta? Minum dulu ya. Saya makan. Saya dikasih anak tadi dikasih bakso Pak. Aduh pedes banget. Waduh. Ternyata dikasih bakso tusuk itu, waduh ternyata kalau nggak dimakan Papa harus makan. Papa harus makan gitu ya. Jadi saya makan teman-teman ya. Terima kasih yang sudah tap-tap layar ya. Baik Pak Pendeta, coba Anda tunjukkan manuskrip asli Markus 16 nomor 9 sampai 20. Jangan Anda bilang di YouTube. Kalau Anda bilang di YouTube, coba tunjukkan penjelasannya kepada kami. YouTube siapa dan bagaimana penjelasannya. Kalau seperti itu saya ataupun anak kecil juga bisa beralasan, lihat aja penjelasannya di YouTube. Kan kayak gitu Pak Pendeta. Nah, Anda sebagai seorang pendeta, saya bukan menyerang pribadi.
seharusnya Anda bisa bertanggung jawab dan menjelaskan kepada umat Anda mana manuskrip yang katanya 5366 itu manuskrip dari Markus 16 9 sampai 20. Coba tunjukkan kepada kami kalau di YouTube mana penjelasannya. Nah, terus berkaitan tentang masalah manuskrip Al-Quran, kata Pak Pendeta hanya 2 lembar, itu dari Google. Pak Pendeta, ya nih muslim-muslim semuanya ya, sama Pak Pendeta. Pak Pendeta mau minta manuskrip surah apa, Pak Pendeta? Mau minta manuskrip surah apa? Nih, ini manuskrip Al-Quran ya. Nih, Quran surah Al-Fatihah. Nih Al-Baqarah. Tuh, Pak Pendeta. Ini Al-Baqarah lembaran 2. Ini Al-Baqarah lagi lembaran 3. Ini Al-Baqarah lagi lembaran 4. Al-Baqarah lagi lembaran 5. Katanya cuma 2 lembar, makanya pingsan itu di Google tuh ya. Ini manuskrip dari perkumpulan seluruh dunia. Ada berapa halaman? Tuh, ya. Ini saya bukakan halamannya ya Pak Pendeta, halaman akhir dari manuskrip ini Pak Pendeta. Nih, biar Pak Pendetanya lihat ya. Teman-teman ya, tuh. Ini ada berapa halaman nih? Nggak bisa dibesarin ya, bentar. Nih Pak Pendeta, perhatikan nih. Ini halamannya Pak Pendeta. Ada 819 halaman tuh. Ya. 819 halaman. Tuh. Nih, 818. Ini manuskrip Quran surah An-Nas. Ya, letaknya di halaman 819. Jadi Anda mau minta tunjukin manuskrip apa 1 biji Quran itu? Silahkan Anda request kepada saya, karena manuskrip seluruh dunia dari Al-Quran kami lengkap gitu ya. Mau berapa halaman, berapa puluh ribu Anda, berapa ayat apa aja yang mau Anda minta, ada semua nih ya. Tuh An-Nas, Atin, terus Al-Iqra lagi, Al-Alaq, Lam Yakunil, tuh Wadduha, yang lain-lainnya banyak semuanya tuh ya. Tuh saya bukain terus tuh lembar per lembar tuh ya. Pak Pendeta, itulah manuskrip dari Al-Quran kami. Silahkan Anda mau request apa saja gitu ya. Itu dari perkumpulan Sana'a dan semuanya dikumpulkan dari seluruh dari seluruh dunia. Yang Anda bawa tadi itu adalah dari Birmingham sebagai sampel uji karbon gitu ya, diberikan ke sana 7 lembar bukan 2. Ternyata setelah diuji karbon, betul kertasnya itu dari tahun 568 Masehi sampai 645 Masehi. Artinya tulisan-tulisan itu adalah tulisan-tulisan di zaman Nabi Muhammad SAW berdasarkan uji kertasnya. Itu saya sudah tunjukkan ya tentang manuskrip Al-Quran saya. Mau request ayat apapun ada. Sekarang sama Pak Pendeta tunjukkan seperti saya di mana manuskrip Yunaninya Markus 16 nomor 9 sampai 20. Ya, karena saya sudah beberapa tahun mempertanyakan masalah itu, saya tidak pernah melihat manuskripnya dijelaskan oleh para pendeta, nggak pernah. Atau teman-teman yang diskusi dengan saya kan manuskripnya. Jadi pendeta, tolong, kalau menurut Anda ada manuskripnya 5366, mana manuskrip Markus 16 nomor 9 sampai 20? Perlihatkan sama saya, silakan. Oke, baik. Pak Ustadz hanya memperlihatkannya secara keseluruhan tadi toh. Baik, kita akan bahas ayat per ayat ya. Nanti saya minta tunjukkan untuk ayat per ayat juga. Oke, saya akan tunjukkan kepada Pak Ustadz mengenai manuskrip yang diminta itu ya. Nih penjelasannya nih. Bentar ya.
Oke ya, saya tunjukkan penjelasannya ya, teman-teman ya. Saya berharap ini bisa untuk dipahami ya. Oke, saya putar kamera ya. Oke, baik nih. Sebentar ya, kita coba carikan dulu datanya yang pas ya, layar pasnya. Ntar. Nih. Oke, jika ada yang pernah membaca Injil Markus, ini penjelasan ya, yang memungkinkan menemukan catatan-catatan yang tidak biasa dapat di akhir kitab tersebut, misalnya antara Markus 16 ayat 8, 9 menyertakan. Nah, beberapa manuskrip paling awal tidak menyertakan ya, dalam Markus 16 ayat 9 20 ya. Oke, tetapi catatan serupa di tempat yang sama, meskipun tidak banyak di tempat mana catatan yang mengganggu seperti itu, tetap beberapa ayat mengganggu teks-teks informasi yang tetap dapat mengejutkan. Nah, ini ya untuk memperjelas pentingnya diketahui menyertakan catatan tersebut bukanlah perkembangan baru dalam sejarah gereja. Umat Kristen telah mengetahui selama berabad-abad bahwa Markus 16 ayat 20 mungkin awalnya bukan bagian dari Injil Markus. Ya, mungkin saja. Seorang saudara seiman, seorang birawan bernama Efraim yang hidup di tahun 900 menemukan kata-kata sebuah manuskrip Injil antara Markus 16 ayat 8, 9 dalam beberapa salinan penginjilan. Akhirnya di sini sampai titik itu juga. Nih kita langsung baca aja di bawahnya ya kesimpulannya. Mana tadi ya? Saya dapat kesimpulannya ya, sebentar ya. Nih, mana kesimpulannya tadi? Lupa saya teman-teman ya. Saya dapat kesimpulan tadi. Oke. Itu tradisional Markus tidak dapat disangkal merupakan kitab awal nih. Markus 16 ayat 20 penyatuan dalam menghadapi ketidakpastian gitu ya. Tidak dapat disangkal merupakan kitab awal, terdapat 99% naskah dan secara tradisional dianggap kanonik. Saya sarankan tetap menyimpan dalam teks Markus 20 tidak dapat disangkal itu merupakan kitab awal, terdapat dalam 99% naskah secara tradisional telah dianggap kanonik. Secara sarankan untuk menyimpan dalam teks. Jadi gini Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz menunjukkan tentang ayat per ayat, maka sudah jelas dikatakan bahwa di Kodeks Sinaiticus tadi yang Pak Ustadz tunjukkan memang tidak ada, tetapi di kodeks-kodeks lain termasuk di Injil Matius, di Injil Lukas, di Injil Yohanes juga menyertakan itu gitu loh Pak. Ada sesuatu yang ditulis di situ. Lah kalau memang betul Pak Ustadz menuntut kepada saya untuk menjelaskan ayat per ayat Pak, oke, ya saya sudah katakan bahwa itu memang tidak ada di dalam Kodeks Sinaiticus yang Pak Ustadz tunjukkan, tapi ada di kodeks-kodeks yang lain, termasuk di penulisan kitab Matius, itu ada ditulis di situ. Nah, karena bagi gereja tidak mungkin dia mencatat itu, sementara ayat-ayat itu sudah familiar di kalangan gereja pada abad-abad awal pertama. Persoalan sekarang Pak Ustadz, saya memang meminta Pak Ustadz untuk menunjukkan kepada saya hal serupa. Coba Pak Ustadz tolong tunjukkan Al-Baqarah tadi yang saya minta kepada Pak Ustadz tadi ya. Al-Baqarah ya, tentang Al-Baqarah 93 tadi. Tolong Pak Ustadz, kita akan ditunjukkan di kamera kalau memang ada Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 93. Oke ya. Al-Baqarah 83 bukan 93 ya. Al-Baqarah 9. Oh iya betul ya. Bukan Al-Baqarah ya. Al-Anal ya. Oke ya, nggak apa-apa juga sih, Al-Baqarah juga nggak apa-apa lah. Oke. Iya ya, sebentar teman-teman ya. Internet saya bermasalah sebentar ya. Nanti Pak Ustadz tolong tunjukkan itu ya. Tolong tuh kalau memang Pak Ustadz ingin bahas ayat per ayat Pak. Begitu ya. Silakan Pak ya, sebentar ya, masih ada 36 detik. Saya sebentar teman-teman, internet saya sedikit bermasalah ya. Ya ini internet saya di, oke saya carikan aja di ini ya, di laptop. Oke. Oke silakan Pak Ustadz ya, nanti